Teman-teman terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, kalau memperhatikan apa yang ada di layar, pasti teman-teman sudah mungkin mengenal dan mengetahui apa yang terjadi. Teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan kronologi dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut saya, dan mungkin teman-teman akan memiliki pendapat yang sama dengan saya, apa yang dipertontonkan oleh sang ustadz ini, bahkan yang disampaikan oleh seorang Kristen ini, merupakan sebuah hal yang tidak pantas untuk dilakukan sebenarnya. Ya, tetapi sudah digoreng di media teman-teman yang seberang. Begitu ya, mereka sangat bersuka cita, takbir ketika seorang Bobon katanya mualaf. Bahkan sering sekali di komentar saya itu mereka mampir dan menyatakan nama Bobon, begitu ya. Ini dia teman-teman kronologinya, kita simak dulu yuk. Ini dia. Karena kita mau tanya dulu. Makanya aku langsung follow Bobon kan. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya, terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen. Itu Islam terbuka banget. Iya. Tanya Ustadz Felix. At-tariku lidini murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap pancung kepala mati. Kayak gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen. Itu Islam terbuka banget. Iya. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya begitu nyampe di sana 9 ekor sudah dipotong, tinggal ada 1 ekor yang belum. Jadi memang untuk tampilan di video lah ya, kita ada scene, ada adegan kita menyembelih kambing. Nah, kayaknya dari Ustadz Dery itu ada menyampaikan, jadi kalau misalnya untuk non muslim itu tidak boleh menyembelih kambing. Ini mungkin apa ya, bahasanya seperti itu lah ya. Sembelihannya adalah sembelihan orang yang bersyahadat. Kalau misalnya itu nggak halal ya? Sebenarnya ada juga yang mengatur sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan. Sebenarnya. Ini saya baru tahu ya. Nah, jadi memang gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembeli karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi balik lagi ke Bobon nih. Gimana dia tiba-tiba menawarkan diri untuk syahadat? Dia nggak menawarkan diri. Jadi Ana lagi nyembelih kambing. Ana bilang, Bon, kalau nyembelih kambing, awalnya kan dia mau sembelih, dia kan non muslim, nggak boleh nyembelih. Kita nggak boleh memakan sembelihan non muslim kan. Gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembeli karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi ya sudah, namanya kita waktu itu konteks di sana itu kita masak dan direkam. Akhir hasil dari rekaman itu menjadi sebuah konten. Akhirnya kita rekam. Kita rekam, Ustadz waktu itu ada seorang mualaf baru. Saya tanya berapa lama jadi seorang mualaf. Karena kita penasaran juga kan perjalanan kisah seorang mualaf seperti itu kan. Terus dari Ustadz Dery sendiri nanya kembali, Bobon, kira-kira kapan nih jadi mualaf? Biasanya saya menjawab, kalau teman-teman biasa candaan dari teman-teman itu, biasa saya menjawab, namanya manusia, hidayah itu tidak bisa kita tolak. Kalau Tuhan berkehendak hari ini. Nah, jawaban seperti itu sebenarnya kalau benar-benar hidayah hari ini datang pun, hari ini kita siap. Namanya manusia, kita tidak kuasa untuk menahan hidayah dari Allah kan. Kalau udah hidayah kan kenanya langsung ke sini, kayak kamu masuk Islam ya udah berangkat gitu. Nah, akhirnya begitu beliau dengar ucapan saya seperti itu, dipegang tangan, dikasih angkot, dipegang tangan, kamu bawa pulang ya, dipegang tangannya dipegang, ayo syahadat, kalau nggak salah ya. Langsung. Jadi syahadat itu sebenarnya ada di 2 lokasi, Bang. 2 kali lu syahadat. 2 kali. Iya, jadi pertama itu karena memang tujuan kita mau masak, kita nggak ada persiapan, Ustadz. Jadi saya pakai baju pun yang memang baju konten, karena begitu saya masak itu waktunya panjang dan kotor-kotoran baju, kotor sekali. Namanya kita aduk-aduk, yang muncrat sana sini kan, dan kadang kita pegang bumbu, tuang sana tumpah-tumpah juga. Nah, jadi waktu di posisi pertama itu syahadat. Saat itu? Syahadat, ya. Ayo syahadat seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Terus anak nyeletuk, Bobon sejak kapan Islam? Dia bilang, oh saya masih nunggu hidayah dari Allah. Ya terserah Allah aja, kalau hari ini pun di Islam kan siapa yang bisa tolak. Dia ngomong gitu, naik kuping Ana, langsung ngomong depan Ana, tidak ada hitungan detik, Bang Ana langsung jabat tangan dia. Kalau begitu ya sekarang aja asyhadu Allah, diikuti dengan lantang, dan dia lebih lantang takbirnya dari Ana. Habis itu dia bilang, aduh
Kayak mau nangis gua nih. Aduh. Mana ada peluk dia. Anak teriak lari-lari anak lari-lari keliling masjid tuh. Woi, Bobon masuk Islam, Bobon masuk Islam. Anak orang bingung semua. Keramai itu bang lagi motong kambing. 10 ekor kambing kita potong. 10 ekor. 10 ekor. Kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Oke. Jadi gue berpikir kayak gitu. Karena kan memang tujuannya kan di bulan Ramadan kita juga tahu penonton kita kan pasti dari segala etnis dan agama juga. Jadi Islam ini seperti ini loh. Islam ini terbuka, baik. Jadi kalian tuh jangan pernah takut. Ya, apalagi udah seorang nonis, Chinese lagi kayak gue gini kan. Jadi Islam diterima kok. Kalian bisa kegiatan di sini, semuanya bisa diterima kayak gitu kan. Oke, sadar. Waktu itu gue kepikiran dulu karena waktu itu Ustadz saya pernah masak di pesantren waktu itu di Probolinggo kalau nggak salah. Nah, santri-santrinya juga demikian. Jadi saking asiknya, deket dengan santri-santrinya, ditawarin juga sahadat. Jadi ada yang ngerekam. Jadi kita sahadatan juga. Dan itu orang juga banyak waktu itu, tapi santri-santri ya. Nah, disadatin, ikut sadat, ada yang rekam, sempat diupload sama orang-orang itu di TikTok. Bisikin, yuk. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Login lah guys. Waktu itu kita juga bingung, ya sudahlah. Oh, bukan lu yang upload. Bukan gue yang upload. Ada yang ngerekam, dia upload. Jadi gue juga bingung posisi itu. Makanya sampai hari saya bingung, kok si Bobon nggak upload. Nah, jadi setelah potong-potong kambing, kita buat es. Banyak waktu kosong. Ustadz Dery mau nggak belajar wudhu? Oke. Bagus dong. Jadi sudah. Gimana sih? Kita juga penasaran. Gak salah juga Ustadz Dery juga gak salah. Karena Bobon yes man. Anak bawa ke dalam masjid, ada ajaran berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid. Lagi foto-foto mau bubaran. Tunggu, jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid. Ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu alla ilaha. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah. Tidak dituntun, tidak ditalkinkan. Nah, ternyata Bobon memang dari dulu udah sering syahadat. Cuman dia belum pernah mendeklarasikan dia Muslim kecuali kemarin. Saya itu lanjut ke masjid. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum? Katanya. Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Ayo masuk ke masjid. Oh, ini wudu yang tadi nih? Wudu yang tadi. Sudah berlalu berapa? Ya, sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jaman. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto, Ustaz. Mungkin habis apa ya, acara di sana berkunjung, lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Bobon duduklah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kita duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita orang yang gak enakan. Masa kadang-kadang sesuatu yang di set segala macam bisa no setting. Tidak ada sedikit pun rekayasa di dalam proses Islam ya Bobon. Jadi semua mengalir begitu saja. Apa namanya? Kegiatan dari tadi, Jadi akhirnya kita duduk, kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak sahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrol mungkin nyari motivasi ya. Allah. Anak bawa ke dalam masjid, ada ajaran berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid. Lagi foto-foto mau bubaran. Tunggu, jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid. Ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu alla ilaha. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak sahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrol mungkin nyari motivasi sama ibu-ibu gimana kabarnya, dari mana kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu kan, motivasi atau apalah. Karena kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo sahadat. Ya sudah, sahadat. Lu nggak bingung?
kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, begitu sadat lagi. Nah, begitu sadat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya, merekam pakai handphone, merekam video kan, ada beberapa lah. Nah, jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Ya. Habis lu ngucapin saya, ibu nangis. Ibu-ibu nangis, ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung, Ustaz. Oh, ternyata aku sudah mualaf, gitu lah. Oke teman-teman terkasih, gimana? Apa respon teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Ya, teman-teman, undang-undang memang mengatur bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk memilih agama yang diyakininya benar. Tetapi di saat yang sama, dilarang juga untuk mengajak orang secara terang-terangan untuk masuk kepada keyakinan orang lain, apalagi dia sudah punya keyakinan. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh si Ustadz ini, kategori mana itu? Mereka bebaskan, tetapi kalau kita melakukan yang sama mungkin sudah beda kasus kan teman-teman. Pasti kita sudah di demo berjilid-jilid teman-teman. Tetapi mereka ini dengan terbuka, dengan begitu riuhnya, bahkan sampai dari keterangan daripada Bobon di masjid loh teman-teman, dan ada ibu-ibu begitu ya. Saya tidak tahu apakah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang standar ganda ya gitu. Saya tahu bahwa orang itu mempunyai hak untuk memutuskan agama yang diyakininya benar. Tetapi apakah itu bisa berlaku ketika orang Muslim masuk ke Kristen? Lalu bagaimana respon teman-teman yang lain? Mungkin berbeda kisah, bukan? Nah, teman-teman terkasih, yang selanjutnya dari kisah yang diterangkan oleh Bobon ini gitu ya, sangat miris. Begitu mudahnya orang itu memainkan narasi agama, padahal sebenarnya benar-benar bukan itu tujuannya. Kita mendengarkan dari Bobon ini tujuannya bukan itu. Bahkan hanya sedemi konten begitu. Tetapi dari sang ustadz menganggap itu sebuah kebenaran begitu ya. Waduh, parah, betul parah. Kasihan. Ini penipuan gak sih teman-teman? Penipuan gak sih apa yang mereka lakukan ini? Atau penipuan gak sih apa yang dinyatakan oleh si ustadz ini? Kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh si Bobon ini, ya kategorinya sih seperti itu. Karena memang dia hanya memikirkan bagaimana supaya indah, bagus demi konten dan diterimalah begitu. Dan apalagi itu dalam konteks masak-memasak gitu ya. Ini sangat gampangan sekali gitu loh. Apakah begini cara untuk memualafkan orang gitu ya? Segala macam cara dilakukan begitu. Dan dari klarifikasi daripada Bobon ini menunjukkan bahwa sekelas ustadz seperti ini aja tidak ngerti, tidak bisa merasakan, atau hanya kayak gampangan sekali gitu ya. Lalu dia bisa tampil di podcast-podcast yang lain lalu mengatakan seperti itu. Kalau kita dengar daripada klarifikasi si Bobon ini, ya memalukan sekali apa yang dilakukan oleh ustadz ini gitu ya. Nah teman-teman, itu pendapat saya secara pribadi. Apa pendapat teman-teman terkait dengan itu? Tetapi bagi saya, ya apakah kalau Bobon ini nanti kiranya misalnya ya, saat ini kan dibilang bahwa dia mualaf begitu, akhirnya dia nanti kembali memutuskan lagi kembali kepada Kristen, apa yang terjadi? Berlakukah apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang ada di video tadi? Berlakukah itu kepada Bobon? Saya tidak akan menjawab itu. Tapi tuliskan di kolom komentar teman-teman. Apa respon teman-teman? Kalau misalnya Bobon ini katanya mualaf, lalu akhirnya kembali lagi kepada Kristen, menurut teman-teman apa resiko untuk Bobon? Oke, salam Horas. Meninggalkan keyakinan Kristen tidak ada kerugian bagi Kristus. Meninggalkan Yesus adalah kematian baginya, kebinasaan selama-lamanya. Memang dunia ini bukanlah berbicara soal seberapa banyak jumlah umat, tetapi seberapa banyak orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus dan menjadi murid. Bagi kekristenan bukan soal kuantitas, walaupun itu penting, tetapi yang terpenting adalah kualitas. Bagaimana mengikut Kristus dan bagaimana dia percaya kepada Kristus. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini saja video saya. Jangan lupa untuk mendukung, support dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.